Welcome to C19 channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut alur cerita ini, saya mau dukung untuk channel ini dengan klik subscribe dan aktifin tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan alur cerita terbaik lainnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Yosi namanya. Yosi adalah seorang yang menyukai hal yang berbeda dari kehidupan biasanya. Dia menyukai hal seperti menyelusuri hutan, di mana hutan itu masih asri alias tidak pernah disentuh oleh manusia sekalipun. Dan sekarang dia sedang menjalani keinginannya itu, dimulai dari Bolivia, Amerika Selatan. Masih di Bolivia, Yosi melanjutkan perjalanannya menaiki perahu untuk menyeberang ke suatu pulau. Di dalam perjalanan Yosi bertemu dengan seorang yang bernama Markus. Markus adalah seorang guru yang berasal dari Swiss, di mana ketika itu Markus sedang menikmati cuti panjangnya. Dan mereka pun saling berbincang menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Setelah beberapa jam kemudian, mereka pun sampai di sebuah pulau yang masih di Bolivia. Tak lama kemudian, tanpa Markus dan Yosi sadari, Markus bertemu dengan temannya yang bernama Kevin. Dan Kevin adalah seorang sambil mengambil foto-foto terbaik untuk tugas fotografernya. Dan Markus pun mengenalkan Kevin kepada Yosi. Dan mereka pun saling berbincang menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, Yosi dikejutkan dengan seorang asing yang bernama Carl. Carl menyebut dirinya seorang petualang terbaik, dan dia mengajak Yosi untuk menjelajahi hutan Madidi dan pergi ke desa Michu Picchu. Dan Carl pun menceritakan gimana asrinya desa Michu Picchu tersebut. Dan Yosi pun sangat serius mendengarkan keterangan dari Carl tersebut karena itulah yang diinginkan Yosi. Setelah mendengarkan semua apa yang dikatakan Carl, Yosi pun menceritakannya kepada Markus dan Kevin. Dengan harapan mereka pun ikut dengan Yosi dan Carl untuk menjelajahi hutan Madidi itu. Dan dengan usaha Yosi meyakinkan Markus dan Kevin, mereka pun setuju untuk ikut. Setelah mereka sepakat, mereka memulai perjalanan mereka dimulai dari hutan Madidi. Setelah beberapa hari mereka menjelajahi hutan Madidi tersebut, mereka bertemu dengan desa Sariamas, di mana mereka beristirahat beberapa hari. Dan setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan mereka pun mendapat kendala di mana Markus memperlambat jalan mereka. Dikarenai kaki Markus luka parah karena lecet memakai sepatu yang sudah berhari-hari. Di tepi sungai, Carl, Yosi, dan Kevin mencari solusi di mana agar Markus tidak memperlambat perjalanan mereka. Dan Kevin pun ada ide untuk membuat sebuah rakit agar perjalanan mereka cepat dengan menaiki rakit menyusuri sungai yang deras itu. Dan mereka pun setuju. Di dalam perjalanan rakit mereka dikejutkan dengan arus yang sangat deras, di mana membuat Carl yang sangat takut setengah mati karena Carl tidak bisa berenang. Dan Carl pun memerintahkan untuk menepi, dan terjadilah debat antara Carl dan Kevin. Setelah perdebatan terjadi, terbuatlah satu keputusan, yaitu mereka terbagi menjadi dua tim untuk menuju tujuan mereka. Carl dan Markus tetap memilih jalan menyelusuri hutan, sedangkan Yosi dan Kevin memilih menyusuri sungai menggunakan rakit, dan mereka pun bergegas. Yosi dan Kevin memulai perjalanan rakit mereka, dan beberapa jam perjalanan mereka yang digoda dengan arus-arus liar yang akan
bisa membalikan rakit mereka itu, tetapi mereka pun masih beruntung. Dan setelah itu, keberuntungan mereka pun sirna, dikarenai mereka memasuki perjalanan dengan arus yang sangat sakit. Mereka terjebak di sebuah batu di sungai tersebut, dan mereka pun terjebak di tengah sungai deras itu. Tak beberapa lama kemudian, Kevin berusaha berenang ke tepian untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Yoshi. Dan Kevin pun selamat menyeberang, dan tak lama kemudian arus sungai pun tak sabar ingin menghanyutkan Yoshi, dan Yoshi pun hanyut di bawah arus, dan mereka pun terpisah. Dan tak lama Yoshi dipermainkan oleh arus sungai. Yoshi pun diberi kehidupan oleh sungai tersebut, dan Yoshi pun selamat, dan Yoshi berenang ke tepian. Disinilah Yoshi merasakan bagaimana hidup jauh di dalam hutan. Dia terus mencari jalan ke tempat di mana mereka terpisah tadi. Dengan kesendirian Yoshi melewati beberapa rintangan, dan akhirnya Yoshi memutuskan untuk kembali ke tepi sungai. Di sisi lain, Kevin pingsan di tepi sungai yang ditemukan oleh dua orang nelayan, dan mereka membawa Kevin ke kampung mereka yang bernama Lurenbakui. Setelah beberapa hari, keadaan Kevin membaik. Kevin berusaha untuk meminta pertolongan ke polisi setempat untuk mencari Yoshi yang tersesat di hutan tersebut. Dan kepolisian pun menyuruh Kevin untuk menemui seorang nelayan, di mana nelayan itu bisa membantu Kevin untuk mencari Yoshi. Dan sementara itu, keadaan Yoshi pun sudah mulai kritis. Beberapa hari perjalanan Kevin dalam pencarian Yoshi, mereka pun berhenti di tepi sungai, di mana mereka tidak bisa lagi untuk melanjutkan perjalanan karena arusnya sangat kuat, dan mereka pun harus kembali. Ketika mereka kembali, Yoshi pun terbangun dari tidur kritisnya setelah mendengar pembicaraan Kevin dengan si nelayan. Dan Kevin pun melihat Yoshi, dan Yoshi pun terselamatkan. Setelah Yoshi terselamatkan, mereka tidak pernah mendengar kabar dari Carl dan Marcus sejak Carl dan Marcus memasuki jalan hutan tersebut. Kabar mereka tak pernah didengar lagi oleh Yoshi dan Kevin. Dan film pun usai.